Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcus Carlos Gustov, MPM 2432057. Kali ini saya akan mempresentasikan 3 proyek pilihan saya. Yang pertama itu kasus 5 tentang siakat terpadu kampus. Yang kedua, kasus 6 aplikasi logistik dan rantai pasok. Dan yang terakhir, kasus 15 migrasi infrastruktur cloud. Langsung saja kita masuk ke kasus 5. Untuk situasinya, universitas mengganti siakat lama dengan sistem terpadu. Dengan tengah eksekusi, basis data lama ternyata jauh lebih berantakan dari perkiraan. Jadi butuh waktu tambahan. Untuk 3 masalah utama, yang pertama tekanan tak bisa digeser, yang kedua anggaran ditolak, dan yang terakhir ancaman eskalasi publik. Untuk eh, untuk strategi dan target saya, yang pertama KRS lancar, yang kedua sumber data terpercaya, dan yang terakhir keberhasilan terukur. Oke, langsung saja kita masuk ke strategi siklus hidup, pendekatan dan irama pengiriman. Pendekatan saya hybrid, arsitektur dan rencana cutover dikunci prediktif, tapi pembersihan data saya kelola adaptif per minggu karena di kondisi datanya baru terlihat setelah dibuka. Saya rilis bertahap modul KRS dan data bersih 3 hari sebelum KRS, berjalan berdampingan dengan sistem lama, modul nilai menyusul, data history di akhir semester, manfaat dirasakan sejak rilisan pertama. Dan yang kedua, tata kelola dan struktur organisasi proyek, sharing komite, rektor, WR akademik, direktur, keuangan, CEO, berwenang atas perusahaan besar. Tim migrasi seperti saya beri self governance lewat stand up hari dari agar tidak tersedat forum penggunaan saya beri untuk BAK, dosen, dan BEM sifatnya konsultatif. Yang kaku saya atur ketat, yang tidak pasti saya beri keluasan. Untuk selanjutnya, manajemen stakeholder. Untuk rektor, WR akademik, BEM, dan vendor saya libatkan langsung. Direktur keuangan saya beri ringkasan singkat, dosen, mahasiswa, dan tim IT saya jaga terinformasi. Dua pihak resisten, direktur keuangan dan BEM. Untuk direktur keuangan saya potong lingkup ke data aktif saya, ubah ke bahasa uang, ajukan lewat dana cadangan yang sudah disarankan, dan diberi 3 pilihan, bukan satu tagihan. Untuk BEM saya angkat jadi Student UET Adapsor dengan akses uji coba awal, bukan rencana cadangan secara terbuka, dan beri mereka pengguna mengumumkan sendiri hasil ke mahasiswa. Untuk selanjutnya, kita masuk ke kasus 6. Situasinya, perusahaan logistik merilis aplikasi perencanaan real time, tetapi penggunaan hanya 20%. Kurir sengaja mematikan GPS karena merasa diawasi, dan direktur operasional mendesak solusi teknis agar GPS tidak bisa dimatikan. Untuk 3 masalah utama yang saya temukan, adaptasi rendah, perlawanan diam, dan yang terakhir desakan solusi paksa. Untuk ini target saya panggilan status turun 40% dan adopsi kurir minimal 85%, penentuan nilai seluruh sistem ini. Jadi untuk strategi siklus hidup, pendekatan yang saya gunakan adaptif, sekrum karena ketidakpastiannya ada di perilaku pengguna, bukan teknologi. Rilis tiap 2 minggu dan 2 sprint pertama saya arahkan 100% untuk kurir. Rute tercepat, bukti kirim digital, insentif otomatis supaya mereka rasakan manfaat dahulu sebelum saya minta keputusan.
Yang kedua, tata kelola dan struktur organisasi proyek. Tim mengatur sprintnya sendiri tanpa persetujuan berjenjang karena komite ketat justru memperlambat pembelajaran yang paling dibutuhkan. Sponsor mengarahkan lewat forum bulanan, bukan perintah harian. Manajemen dapat dan kurir saya tempatkan di dalam struktur pelaksanaan karena mereka sumber data yang menentukan. Untuk manajemen stakeholder, direktur operasional, kurir, klien, kooperat, manajemen depot saya kelola erat, HRD dan legal saya libatkan sejak awal. Penyusunan kebijakan, satu-satunya pihak resisten kurir lapangan. Strategi saya diagnosis lapangan dahulu, beri nilai lebih kepada mereka, rute tercepat, bukti digital, insentif otomatis. Sebelum minta apapun, privasi saya batasi by design. Jadi lokasi hanya jam kerja saja dan order aktif. Soal urusan mengunci GPS saya tolak. Teknik SIM mudah diakali, hukum berisiko eh, privasi organisasi memperdalam ketidakpercayaan. Saya usulkan uji kendali 4 minggu di 2 depot dan biarkan angka adopsi yang memutuskan. Selanjutnya, kasus 15, situasinya universitas memigrasi seluruh siakat dari server fisik ke cloud. Banyak staf IT internal menolak karena mereka tidak dilibatkan sejak awal dan takut peran teknisi mereka hilang setelah sistem dipindahkan. Jadi ada 3 masalah utama yang saya temukan. Yang pertama resisten staff IT dan yang kedua eh, dependensi tak terdokumentasi dan terakhir resiko cut over melonjak. Untuk target saya kapasitas elastis, biaya turun 20 sampai 30% dalam 24 bulan dan staf IT naik kelas menjadi prakasa layanan. Untuk strategi siklus hidup, pendekatan yang saya gunakan hybrid, kerangka dan urut wave prediktif dengan gerbang Go atau non-Go formal. Pelaksanaannya tiap wave interaktif. Jadi untuk urutannya wave 0 sama sekali tidak memindahkan sistem, isinya pelatihan dan sertifikasi staf IT. Dan yang value pertama diarahkan untuk staf IT sendiri, buktinya bahwa peran mereka itu dinaikkan bukan untuk dihapus. Dan selanjutnya tata kelola struktur organisasi proyek. String komitmen bersidang bulanan dan tiap gerbang wave yang ingin saya ajukan, staf IT internal memimpin tim infrastruktur dan cloud operasional, bukan pengamat di pinggir. Ini keputusan tata kelola yang sengaja, cloud over and exclave mempertemukan staf IT dengan vendor tiap minggu. Jadi ini kewajiban kontrak, bukan hanya niat saja. Untuk selanjutnya, manajemen stakeholder, jadi rektor, CEO, staf IT, bro akademik, vendor cloud saya kelola erat, diatur keuangan saya beri laporan finish opsi bulanan, satu-satunya pihak resisten, staf IT internal. Strategi pertama saya, pertama balik urutan pelibatan mereka, jadi pelaksanaan utama asesmen dependensi. Kedua, rektor memberi jaminan tertulis tanpa PHK, diikat sebagai uh, kriteria keberhasilan formal. Ketiga, peta karir dan sertifikasi baru menuju cloud ops atau developer ops. Keempat, transfer pengetahuan jadi kewajiban kontrak vendor. Dan yang terakhir, staff senior menjadi wave leader yang presentatif ke string komitmen.
Terima kasih. Sekian dari saya.